Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah mengizinkan saya untuk mempresentasikan hasil kajian yang berjudul Pembelajaran Matematika dalam Era Normal Baru berdasarkan aliran intuisionisme. Sebelumnya perkenalkan, saya Indra Marta Rusmana bersama Dr. Rohmat dan Dr. Isnarto dari program Pasca Sarjana S3 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Terima kasih juga kepada para pemakalah, para peserta seminar nasional hari ini. Kita akan sharing, kita akan berbagi hasil kajian saya ini. Sebelumnya, istilah new normal itu kita sudah sering mendengar. Bahkan istilah new normal itu adalah istilah yang populer pada akhir-akhir ini. Kenapa? Karena semua tokoh bangsa itu menyebut istilah new normal. Sebenarnya istilah new normal itu berawal dari mana? Istilah new normal itu terjadi karena saat ini Indonesia dan seluruh dunia sedang mengalami pandemi COVID-19, yang dimana pada COVID-19 ini terjadilah yang namanya kondisi belajar dari rumah, kerja dari rumah, ya, dan akhirnya menyebabkan hal-hal yang baru. Apa misalnya? Misalkan cuci tangan sebelum masuk ke tempat kerja, kemudian memakai masker, jaga jarak. Itu adalah hal-hal yang terjadi pada saat ini gitu. Lantas apa new normal itu? New normal itu ya dimaknai banyak sekali. Presiden Joko Widodo pun, Presiden Negara Republik Indonesia, itu sampai mengeluarkan statement bahwa new normal itu adalah tata kehidupan baru. Ini menurut Bapak Jokowi. Kemudian selain Bapak Jokowi ada lagi pakar perubahan yaitu William Braid yang berkata bahwa new normal itu adalah era permulaan baru. Yang tadi sudah disinggung ya, bahwa kita saat ini sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Belajar dari rumah, kerja dari rumah, bahkan aktivitas pun dibatasi seperti itu ya. Kalaupun mau kemana-mana harus pakai masker, tidak boleh dekat-dekat ya dengan banyak orang gitu. Ini adalah kondisi new normal. Lantas siapa lagi yang berkata atau mendefinisikan tentang new normal? Ada, yaitu Gubernur DKI Jakarta yang berkata bahwa new normal itu adalah transisi menyambut kenormalan baru. Jadi kita tidak lagi bicara tentang masa lalu gitu, masa sebelum terjadinya COVID-19. Kita akan berkata, kita akan menyambut normal baru setelah COVID-19 ini. Kita lanjutkan. Lantas, apa hubungannya normal baru pembelajaran matematika dengan aliran filsafat intuisionisme? Ini yang menjadi sebuah pertanyaan. Sehingga apa metode penelitian digunakan? Metode penelitian yang digunakan itu adalah metode deskriptif kualitatif. Kenapa metode deskriptif kualitatif? Karena tujuan saya itu adalah memperoleh jawaban yang terkait dengan pendapat, tanggapan, persepsi, atau uraian kata-kata. Ya, jadi tadi pembelajaran matematika, new normal, dan aliran intuisionisme. Itu makanya mengambil metodenya deskriptif kualitatif. Baik Bapak Ibu sekalian, ini sebelum pembahasan ada sebuah kisah tentang Archimedes. Archimedes yang pada beberapa ratus tahun yang lalu itu diberikan masalah oleh raja untuk
membuktikan apakah emas yang ada di dalam mahkota raja itu adalah emas asli tanpa merusak atau menambahkan zat lain di mahkotanya raja tersebut. Akhirnya berhari-hari Archimedes mencari jawabannya. Hingga suatu hari Archimedes merasa lelah dan ingin berendam. Bak mandi diisi oleh air. Archimedes siap-siap untuk berendam. Sesampainya di kamar mandi kemudian berendam, tiba-tiba Archimedes berteriak, "Eureka! Eureka! Saya berhasil menemukannya." Lari ke depan sambil terus teriak "Eureka, Eureka." Tanpa sadar Archimedes itu keluar rumah tanpa sehelai baju pun gitu. Saking gembiranya, saking dia berhasil menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Ini disebut dengan experience Eureka. Bapak Ibu pun mungkin pernah menemukan jawaban atas permasalahan yang sedang dihadapi ketika sedang dalam kondisi santai. Itulah intuisi Bapak Ibu yang sedang bekerja. Aha, akhirnya saya menemukanmu gitu. Intuisi itu bagian penting dari matematika. Kenapa? Karena intuisi itu berarti visual, ya. Intuisi itu visual, dia bisa melihat dua pandangan. Kemudian intuisi itu lawan dari rigorous. Rigorous itu adalah dalam arti bahasanya dia teliti, ketat gitu ya, teratur gitu. Kemudian tepat, ini rigorous. Kemudian intuisi dapat diterima akal. Jadi tanpa adanya bukti, intuisi itu diterima. Intuisi bermakna tidak lengkap dan intuisi pemikiran yang utuh. Jadi intuisi itu dia tidak terpisah-pisah, dia integratif, ya. Itu intuisi. Lalu apa hubungannya antara intuisi, pembelajaran matematika dan COVID-19 atau era new normal? Intuisi itu diakui oleh banyak matematikawan yang banyak terlibat dalam kegiatan bermatematika. Jadi secara tidak langsung nih ya, pada umumnya intuisi itu membantu dalam menemukan gagasan-gagasan original. Mungkin Bapak Ibu siswanya gitu ya, mahasiswanya itu menemukan hal-hal baru ketika kondisi pandemi COVID-19 ini. Kemudian pemahaman mengenai intuisi itu sangat beragam, tergantung kepada domain pembahasannya. Artinya apa? Artinya di sini terjadi proses berpikir, ya. Itu. Kemudian pembelajaran matematika di masa pandemi itu menjadikan tadi guru, kemudian siswanya, dosen atau mahasiswanya lebih kreatif, lebih dapat dia berpikir ke depannya akan seperti apa. Jadi yang dimainkan adalah intuisi, kemampuan berpikir intuitif dari masing-masing pribadinya, entah itu gurunya, entah itu siswanya. Kemudian apalagi pembelajaran matematika di ranah normal itu akan lebih berwarna sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan siswa. Jadi siswa itu bisa mengakses semuanya ketika dalam era new normal ini. Megang gadget mereka, megang smartphone mereka, megang gawai mereka, sehingga mereka bisa menemukan apa yang mereka butuhkan, yang pas untuk mereka gitu. Kemudian dengan memanfaatkan intuisi nih, itu akan menjadi tren di masa depan. Kenapa? Karena tekanan dan intervensi kehidupan akan lebih berat dan lebih keras lagi ke depannya akan seperti apa. Jadi orang-orang yang bertahan adalah orang yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi memang intuisi ini berpengaruh, ya, ada hubungannya dengan pembelajaran matematika dan era new normal di masa pandemi COVID-19 ini. Hatur nuhun, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.